Koma Inu selalu berpasangan dan sering kita temukan di depan pintu atau gerbang tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat suci. Nama Koma Inu sendiri berarti anjing singa dan kadang ada yang bertanduk. Dulunya pada zaman Heian yang bertanduk itu namanya Koma Inu dan yang nggak bertanduk namanya Sisi. Tapi sekarang bertanduk maupun nggak bertanduk tetap dipanggil Koma Inu. Untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina itu gampang. Yang buka mulut itu jantan dan dipanggil Agyo. Dan yang tutup mulut itu betina dan dipanggil Ungyo. Dalam bahasa Jepang, A itu melambangkan awal dan Un itu melambangkan akhir. Jadi, Agyo dan Ungyo bisa mewakili alfa dan omega. Dari sumber lain, kata A dan Un kalau digabung menjadi Aun, yang hampir sama seperti Aum. Kata Aum atau kadang dibaca Om, sangat terkenal bagi kepercayaan Hindu dan Buddha Mahayana khususnya Tantra Tibet. Balik lagi ke Koma Inunya. Koma Inu itu biasanya bertugas untuk menjaga tempat-tempat suci bila ada setan, siluman, atau yokai yang jahat yang mendekat. Katanya patung batu Koma Inu ini bisa hidup untuk mengusir makhluk-makhluk jahat tadi. Selain itu, asal-usul dari Koma Inu ini rupanya aslinya dari India. Karena kepulauan Jepang dekat dengan Korea, jadi pertama kali Koma Inu ini diperkenalkan di daerah Izumo yang berada di daerah semenanjung Korea. Pertama-tama, nama Koma Inu ini adalah Korei Inu yang artinya anjing dari Korea. Dan setelah ditelusuri, kehadiran Koma Inu di Korea pun datangnya dari China, dan yang di China berasal dari India yaitu dari Raja Asoka yang pada zaman dulunya dia berjasa besar atas penyebaran ajaran Buddha, dan singa itu adalah lambang dari roda cakra di kerajaan Asoka sendiri. Karena transisi dari negara ke negara, singa di India jadi anjing singa di Jepang. Di daerah Okinawa, Koma Inu dipanggil Sisa. Dalam legendanya, seorang utusan dari Istana Shuri, Kerajaan Ryukyu, baru pulang dari China dan membawa hadiah liontin Koma Inu. Liontin ini diberikan kepada raja dan sang raja sangat menyukai liontin ini, sehingga dipakai kemana-mana. Nah, pada waktu itu, di desa Madanbashi yang berada di tepian laut sering diteror sama naga laut. Naga laut ini sering muncul, menghancurkan rumah dan kadang juga memakan penduduk sana. Seorang nuru atau ahli spiritual yang tinggal dekat sana tuh mendapatkan mimpi untuk memberitahukan supaya sang raja berdiri di tepi pantai dan mengarahkan liontin Koma Inunya ke hadapan si naga. Lalu si Saman ini memerintahkan pemuda dari kampung untuk menyampaikan pesannya ini pada sang raja. Suatu hari, sang raja mengunjungi kampung Madanbashi dan kebetulan naga laut sedang meneror penduduk setempat. Sang raja ingat pesan dari si Saman, lalu dia memberanikan diri untuk menghadapi si naga dengan memegang tinggi liontin Koma Inunya di hadapan si naga. Tiba-tiba suara auman yang kencang banget keluar dari liontin ini, yang mengakibatkan si naga pun terkejut. Setelah itu, meteor jatuh dari langit dan tepat menimpa bagian ekor si naga yang mengakibatkan si naga tewas seketika. Setelah sekian lama, bebatuan dan tubuh naga ini ditutupi oleh tanaman dan pepohonan yang membentuk gundukan besar dan masih ada sampai sekarang yang diberi nama Gana Muibuts. Setelah diselamatkan oleh Koma Inu, para penduduk pun membangun patung besar Sisa atau Koma Inu untuk perlindungan dan mereka tidak pernah diganggu oleh naga lagi. Sejak saat itu, Sisa atau Koma Inu menjadi makhluk pelindung Pulau Okinawa. Sampai saat ini, rumah dan tempat usaha orang Jepang di Okinawa tuh sering ada patung Sisa ini. Baik di depan rumah ataupun di atap, yang buka mulut untuk mengusir roh jahat dan yang tutup mulut untuk menjaga roh baik. Itulah cerita singkat mengenai legenda Koma Inu. Semoga cerita yang saya bawakan ini bermanfaat dan menambah wawasan. Juga mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story, mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!